Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul khotbah adalah Gerakan Allah telah dimulai. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya saudara, kehidupan orang percaya adalah kehidupan, namanya orang percaya adalah kehidupan karena iman, karena percaya kepada Tuhan Yesus. Kita ada sampai hari ini itu karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, kita berkumpul, kita datang ke kebaktian karena kita percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita percaya bahwa kehidupan kita bukan sekedar kita ada di dunia ini, tetapi kita tahu bahwa suatu hari nanti pada waktu dunia ini selesai, saudara, kita akan ada bersama-sama dengan Tuhan. Ya, itulah pengharapan daripada orang percaya. Pengharapan yang bersumber kepada kepercayaannya atau imannya kepada Yesus Kristus. Dan saya percaya semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, semua kita, saudara, mempunyai tujuan di dalam kehidupan ini. Ya, karena suatu hari nanti kita suka atau nggak suka, saudara, semua kita akan meninggalkan dunia ini. Lambat atau cepat, siapa yang duluan, siapa yang lebih dulu, atau siapa yang lebih terbelakang atau terakhir, gak ada problem saudara, semuanya akan meninggalkan dunia ini. Sehebat-hebatnya kita menjaga kesehatan kita, sehebat-hebatnya kita menjaga diet kita, kehidupan kita, dan segala macam saudara, suatu hari Anda tetap akan ke titik itu, kita akan meninggalkan dunia ini. Saudara, untuk itu saya percaya kalau kita ada berkumpul hari ini dan kita memberikan diri kita untuk ada di dalam persekutuan dengan Tuhan seperti Sunday Service ini, saya percaya ini bukan suatu hal yang kebetulan, tetapi ini karena iman percaya kita di dalam Tuhan. Kita mau refleksikan itu tanda bahwa Tuhan, aku percaya kepada Tuhan, makanya aku ada di sini. Walaupun mungkin situasi keadaanmu, engkau datang, mungkin ada pergumulan, ada situasi, ada keadaan saudara di dalam kehidupanmu, tetapi engkau datang kepada Tuhan hari ini karena engkau mau percaya kepada Dia, amin. Engkau percaya bahwa Dia adalah penolong engkau, Dia adalah Tuhanmu, Dia adalah Juru Selamatmu. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih, kalau kita belajar tentang kegerakan Allah telah dimulai ini, saudara, sebenarnya Tuhan sudah bergerak terlebih dahulu, ya. Jadi tidak mungkin ada kegerakan Allah kalau Tuhan tidak bergerak. Banyak orang percaya menunggu dan menanti, berdoa dan berpuasa supaya terjadi movement, terjadi kegerakan Allah di dalam dirinya, terjadi kegerakan Allah di suatu tempat, di suatu daerah, di suatu negara, saudara. Ya, berdoa supaya kegerakan Allah itu bisa menggoncangkan satu tempat, menggoncangkan satu bangsa, menggoncangkan dunia, bahkan menggoncangkan keluarganya, menggoncangkan dirinya. Artinya menggoncangkan di sini membuat satu movement, satu gerakan, biar kita bisa masuk di dalam gerakan ilahi itu, kita bisa masuk di dalam kegerakan Roh Kudus itu. Saudara, itu betul saudara ya, namanya movementnya Roh Kudus itu, dia akan menggoncangkan, dia akan membuat sesuatu yang tidak benar menjadi dinyatakan sesuatu yang tidak benar itu. Untuk itu makanya orang-orang, anak-anak Tuhan, jangan suka hidup di dalam ketidakbenaran, jangan suka hidup di dalam dosa. Karena sepintar-pintarnya Anda menyembunyikan dosa, saudara, itu akan dinyatakan, akan dipertunjukkan oleh Tuhan. Untuk itu marilah kita tetap tinggal di dalam kebenaran, sehingga pada waktu Tuhan menunjukkan itu, Tuhan selalu menunjukkan kebenaran demi kebenaran yang kita hidupi. Ada amin, saudara yang kekasih. Karena pada waktu dosa diperbuat, saudara yang kekasih, dan kita punya roh kebenaran di dalam kita, saudara, roh kebenaran itulah yang akan menyatakan setiap dosa kita. Karena kebenaran itu dia tidak bisa bergabung dengan yang namanya dosa. Ada amin? Haleluya. Dikatakan firman Allah, tubuh kita ini adalah bait Allah, tempat roh Allah berdiam. Untuk itu saudara kekasih, kita berhati-hati di dalam melakukan dosa demi dosa, saudara, karena itu pasti dinyatakan. Dan yang saya mau tujukan pada hari ini adalah tentang kegerakan yang sudah dimulai, saudara yang kekasih, sudah dimulai oleh Allah. Jadi Allah yang memulai pergerakan itu. Inisiatif untuk menyelamatkan manusia adalah dari Allah. Betul? Allah yang menggerakkan dirinya untuk
datang ke dunia ini karena dia mengasihi manusia. Ada amin. Ya, jadi kita jangan menunggu lagi kegerakan ya. Jangan kita berdoa-berdoa yang tiada end, tiada akhirnya. Mana nih kegerakan Allah nggak terjadi? Mana nih Tuhan katanya mau duit, mau lakukan ini dan lakukan itu. Tapi mana? Saya belum melihat itu dalam keluargaku. Saudara, kegerakan Allah sudah dimulai dalam hidup kita sejak kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan pada waktu saudara yang kekasih kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan karena kita bergerak terlebih dahulu, tapi karena Allah yang sudah bergerak terlebih dahulu. Demikian atas dunia ini, saudara. Pada waktu dunia ini jatuh dalam dosa, Allah telah bergerak lebih dahulu, mengorbankan. Saudara, kita lihat di Taman Eden, dia sudah mengorbankan binatang. Itu tanda bahwa Allah sedang bergerak, bernubuat tentang nanti ada pengorbanan yang sesungguhnya, pengorbanan Tuhan Yesus Kristus akan terjadi untuk menghapus dosa seisi dunia ini. Ada amin. Haleluya. Jadi pergerakan sudah dimulai. Jangan menunggu lagi, saudara yang kekasih. Orang Kristen kebanyakan menunggu, saudara. Tapi saya mau katakan, saat ini adalah waktu pergerakan dari orang-orang percaya bergerak mengikuti kegerakan Allah yang sudah Allah mulai. Ada amin. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih, kita akan belajar dari beberapa ayat. Kita akan melihat di sini bagaimana Allah kalau dia bergerak, saudara, dia akan menyatakan sesuatu, tentunya sesuatu yang tidak benar. Tadi saya katakan, dia akan nyatakan itu dia. Dan yang kedua, pada waktu Allah bergerak, kita akan melihat sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Haleluya. Ya. Haleluya, saudara kekasih, ini sesuatu yang luar biasa. Ya, kita boleh hidup di dalam kegerakan Allah. Ya, jadi Allah sudah memulai pergerakan itu dan kita masuk di dalam pergerakan itu. Dan kita akan melihat, saudara, hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ada amin. Dan kita akan dibersihkan oleh Tuhan, dijadikan oleh Dia menjadi sesuatu bejana yang siap dipajang nanti di dunia ini. Sehingga orang akan melihat, saudara, bahwa di dalam diri kita ada Tuhan. Di dalam diri kita ada roh keperkasaan. Di dalam diri kita ada Juru Selamat dunia. Di dalam diri kita ada Allah yang Maha Kuasa, Allah di atas segala Allah. Inilah yang Allah mau pertontonkan kepada dunia. Ada amin. Dan untuk itu, semua anak-anak Tuhan, mari kita masuk di dalam kegerakan Allah ini. Kalau kita tidak masuk di dalam kegerakan Allah ini, kita tidak bisa mengalami apa yang barusan saya katakan tadi. Haleluya. Kita akan lihat ayat per ayat saat ini. Coba kita buka ayat yang pertama. Kita lihat di kitab Yesaya 43 ayat 19 ini. Coba kita perhatikan, semua memperhatikan karena ini sedikit pelajaran, saudara. Tetapi mau pelajaran, mau khotbah, biasa, semua itu harus diperhatikan karena ini kebenaran firman Tuhan. Kita sedang berhadapan dengan Allah sendiri. Ya, jadi biasakan menghormati Tuhan, menghormati Allah, saudara. Ya, kita baca, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Sudah kita lihat ini, di Yesaya 43 ayat 19 dikatakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Nah, saudara yang kekasih, yang bergerak duluan adalah Allah, tadi saya sudah katakan. Jadi, Allah, waktu dia membuat sesuatu itu, dia membuat sesuatu yang brand new, yang baru, bukan memperbaiki. Ya, saudara dengarkan kata-kata saya ini. Jadi di dalam Tuhan, pada waktu Allah melakukan sesuatu, dia melakukannya bukan memperbaiki, ya, tetapi dia membuat sesuatu yang baru. Saudara, ini berbicara tentang keadaan apapun kita, situasi seberat apapun, saudara. Terkadang kita mencoba untuk menyelesaikan pakai pikiran kita pikiran yang sekecil ini, saudara. Otak kita yang cuma segini nih, ya. Kita memakai itu untuk kita menganalisa, untuk kita berpikir, untuk kita mencoba melakukan hal-hal untuk menyelesaikan situasi dan keadaan kita. Tetapi terkadang kalau situasinya sulit, kita tidak bisa untuk mengatasinya. Betul, saudara? Kita tidak bisa karena kita melihat kemampuan diri kita. Ya, misalnya dokter vonis, oh ada sakit ini gitu loh. Dan kemampuan medis
tidak bisa menyembuhkan penyakit ini. Dan yang kita lihat pakai otak kita adalah kemampuan medis ini. Betul? Dan misalnya kita membutuhkan sesuatu untuk jalan keluar, mau bayar uang sekolah anak misalnya. Uang sekolahnya 10.000. Tetapi kita nggak punya uang, uangnya cuma 4.000. Nah kita lihat keadaan kita, ini 10.000 yang kita butuhkan, tetapi kita cuma punya 4.000. Nah, kita lihat dengan otak kita dan kita menganalisa, waduh ini tidak mungkin terjadi. Saya tidak mungkin bisa bayar ini. Dan mulai pada waktu kita lihat kesusahan, kita melihat sesuatu yang tidak mungkin untuk fix, ya, memperbaiki keadaan kita. Kita mulai apa? Mulai galau. Kita mulai khawatir. Pikiran kita udah kemana-mana, saudara. Nah ini. Banyak anak-anak Tuhan demikian, tapi menyatakan diri orang percaya, menyatakan diri anak-anak Tuhan. Tapi apakah anak-anak Tuhan modelnya seperti ini? Kita bukan anak-anak manusia, kita anak-anak Allah. Allah penguasa dunia ini, Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang sudah dikotbahkan ya sebelumnya, bahwa planet-planet, saudara, galaksi, satu galaksi berisikan jutaan bintang, ya. Dan matahari itu kalau mau diisi, bumi ini dia, ya, matahari itu dikonsider sebagai bintang, ya, mau diisi itu 103 juta kali bumi bisa dimasuki di matahari. Nah, matahari ini cuma salah satu bintang, ya, salah satu bintang, dan ada jutaan atau miliaran bintang yang lebih besar dari matahari. Ada amin? Nah, Allah sedahsyat itu, Allah seluar biasa itu. Tapi cuma uang 10.000, pikiran kita udah galau kemana-mana, ya, dan kita udah mengasumsi segala macam. Dan kita berkata, Allah, mana engkau? Engkau mungkin tidak mendengar doaku, dan segala macam, saudara kekasih. Karena keadaan dan situasi, karena kita mau supaya situasi ini di-fix, diperbaiki. Saya mau kasih tahu kepada Anda, kalau Tuhan yang membuatnya, Dia buat, bukan memperbaiki, tapi Dia mengadakan yang baru. Ada amin. Haleluya. Saudara, bagi Tuhan terlalu mudah. Misalnya ada orang, dia kerusakan ginjal, sama minta supaya ginjalnya di-fix, diperbaiki, istilahnya fungsi ginjal menurun. Dia minta supaya minum obat macam-macam, datang ke dokter supaya fungsi ginjalnya bertambah. Betul? Saudara, kalau Tuhan, Dia mengerjakannya, Dia bukan cuma nambahin fungsi ginjal. Enggak, itu terlalu bisa Dia lakukan, itu terlalu mudah buat Tuhan. Sama mudahnya dengan Dia memberikan ginjal baru. Ada amin. Haleluya. Nah, kita mau pilih mana? Fungsi ginjal naik atau ginjal baru? Nah, terkadang, ini contoh saudara, terkadang pikiran kita berorientasi kepada perbaikan fungsi ginjal itu supaya naik. Betul? Ya, karena kita melihat apa yang medis katakan, oh nggak bisa kecuali ada donor ginjal. Anda ngerti ini? Ya, saudara? Jadi kita berorientasi kepada pikiran kita. Tuhan mau membawa kita pada hari ini untuk tidak berorientasi kepada pikiran kita yang kecil ini. Tapi mari kita mau berorientasi kepada kebenaran Allah yang sesungguhnya. Yang bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ada amin. Haleluya. Haleluya. Saudara, beri kemuliaan buat Tuhan. Allah yang hebat itu, Allah yang dahsyat itu, Allah yang tidak berubah, Allah yang membuat sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Itulah sebabnya di ayat 19 ini dengan jelas Dia bilang bahwa Dia akan membuat sesuatu yang baru, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sekali lagi tampilkan ayat ini. Perhatikan di sini apa yang Tuhan buat. Perhatikan. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Katakan kepada dirimu, Allah hendak membuat sesuatu yang baru dalam hidupku. Allah hendak membuat sesuatu yang baru dalam hidup Desi. Katakan nama Anda. Ada amin? Haleluya. Haleluya. Sudah, kita bukan cuma asal berkata-kata saya suruh, tetapi mari kita berkata-kata itu dan timbul pendengaran akan firman Tuhan. Ada amin. Haleluya. Itulah iman. Ya, suatu baru yang sekarang Dia bilang. Kalau Anda perhatikan ini, lihat. Aku hendak. Seperti baru nanti. Betul? Hendak. Akan. Ya. Baru nanti. Tetapi Dia bilang apa? Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Itu kayak berlawanan.
kok katanya hendak tetapi sekarang sudah tumbuh. Betul? Saudara, firman Tuhan tidak bisa dipakai oleh akal pikiran kita. Karena kenapa? Dikatakan aku hendak tetapi sekarang sudah tumbuh. Karena pergerakan itu sudah dimulai oleh Allah. Ada amin. Haleluya. Ya aku hendak membuat jalan di padang gurun. Nah, di padang gurun mau dibuat jalan. Sungai-sungai di padang belantara. Itu udah nonsen. Ya, di padang gurun ada jalan dan sungai-sungai di padang belantara. Ada pernah ke padang gurun? Anda lihat di situ ada jalan gitu? Anda pernah lihat? Padang gurun tuh nggak ada jalan, saudara. Semua rata. Makanya bangsa Israel dipimpin oleh tiang api dan tiang awan. Betul, saya kekasih, di padang gurun. Dan sungai-sungai di padang belantara. Ini sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi, saudara, kalau kita lihat di atas tadi, membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Saudara, ini berbicara tentang apa sih? Ini berbicara, saudara yang kekasih, bahwa kegerakan itu sudah dimulai oleh Allah. Kalau saya mau berbicara tentang Allah himself, tentang Allah itu sendiri, saudara yang kekasih. Saudara, Allah itu, ya dia bukan mau membuat. Dia bukan baru akan, tetapi segala sesuatu sudah terjadi, saudara. Pada waktu dia menciptakan, created the universe, dunia ini, di pikirannya dia, saudara, sudah ada Ibu Shan di dalamnya. Ya, dia akan menciptakan Ibu Shan. Jadi sudah ada dalam pikiran Allah. Ada amin? Ya, jadi dia sudah bergerak, saudara, di sana. Ada amin. Tapi Ibu Shan-nya nanti masih lahir. Nanti beberapa abad sebelumnya, sesudahnya, ya lahirnya berapa abad sebelumnya, ribuan tahun sesudahnya. Tetapi Allah sudah bergerak, ada amin. Nah, cara melihat Allah itu demikian, saudara. Jadi bukan melihat pakai pikiran kita. Kalau udah bergerak, mana? Itu kamu belum berjalan, kamu belum berjalan masih duduk. Jadi kita anggap dia masih duduk-duduk saja, ya seperti itu. Karena pandangan kita ini, mata kita itu kita melihat sesuai dengan logika kita yang ada. Betul? Pikiran kita, cara pandang kita. Nah, kalau kita pakai cara berpikir kita untuk melihat segala sesuatu, bukan cara pandang Allah, makanya Anda akan nangis, akan khawatir, akan takut. Betul? Karena melihat pakai cara pandang kita. Kalau pakai cara pandang kita, keadaan yang menurut kita sulit, ya memang tidak bisa terselesaikan. Tapi bagi Allah, cara pandangnya, bagi dia tidak ada yang tidak mungkin. Ada amin, saudara kekasih. Untuk itu, orang-orang benar yang sudah ada roh Allah, mari kita mulai melihat dengan cara Allah memandang. Susah nggak? Susah. Kalau tidak punya hubungan dengan Allah. Susah kalau kita tidak melatih diri kita untuk hidup dengan Tuhan. Ada amin? Haleluya, saudara kekasih. Gak bisa. Tapi kalau Anda punya hubungan yang intim dengan Allah, saudara, nanti kita akan lihat di sini bahwa ada tokoh-tokoh juga, saudara, yang ada saya akan tampilkan di ayat bagaimana mereka bisa melihat kegerakan Allah itu sudah dimulai. Dan Allah mau setiap orang percaya bisa melihat bahwa kegerakan Allah itu sudah dimulai. Dan kita ada di dalamnya. Ada amin? Dan kita melihat bahwa Allah sedang bergerak dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan kepada orang-orang yang mengasihi akan dia. Ya, orang-orang yang mengasihi akan dia, sebaliknya adalah orang-orang yang menuruti firman-Nya. Ya, orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Orang-orang yang hidup dalam kebenaran ini, saudara, mereka akan bergerak dengan kegerakan Allah dan mengalami kegerakan Allah yang sudah dimulai di dalam hidup kita, di dalam bahkan zaman kita hidup pada saat ini. Haleluya. Yang berikutnya, saudara kekasih, kita akan lihat nomor 1. Kita lihat, ya. Buka 1 Raja-Raja 18 ayat 44. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Saudara yang kekasih, kegerakan Allah, ya, saudara, realitanya, tadi saya bilang, Allah sudah memulai kegerakannya. Udah tahu ya, tadi udah diceritakan. Udah dikasih tahu gambarannya. Dan sekarang ini kita lihat kegerakan Allah secara penglihatan manusia. Ya. Itu terkadang tidak dimulai dengan sesuatu yang besar. Tetapi itu
itu bisa dimulai dengan sesuatu yang kecil, saudara yang kekasih. Untuk itu, saudara, jangan abaikan dorongan kecil untuk berdoa pada waktu Anda sedang melakukan aktivitas apapun. Terus di dalam hatimu berkata, stop doa. Ada amin? Siapa di sini yang pernah terjadi seperti itu? Lagi melakukan aktivitas, ada amin? Dan ada suara di dalam bilang, berhenti berdoa. Saudara yang kekasih, jangan mengabaikan hal yang kecil. Ya, saudara yang kekasih, hal yang besar mungkin Anda tidak abaikan karena Anda sudah lihat sudah besar. Tetapi saya kekasih, kalau kita belajar dari ayat yang baru saja kita baca itu, saudara yang kekasih, ini berbicara tentang, saudara, tentang, coba ulang lagi. Biar saya nggak mau supaya saya menerangkannya itu sedikit salah kepada Anda. Nah, ini berbicara tentang pelayanan Elia. Pada ketujuh kalinya, ini udah ketujuh kali, ya. Berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan. Nah, ini kecil, saudara, timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Janganlah sampai kau terhalang hujan. Saudara, saya sedikit cerita tentang Nabi Elia, saudara yang kekasih. Jadi Nabi Elia ini peristiwa habis dia membunuh nabi-nabi Baal. Dan nabi-nabi Baal ini adalah nabi-nabi yang disembah. Tadi kan Raja Ahab, tadi ditulis suruh pasang keretanya. Istrinya Raja Ahab dan termasuk Ahab menyembah nabi-nabi Baal ini, saudara. Ahab ini adalah raja ya di kerajaan Israel, saudara yang kekasih. Ya, dan kita lihat dia menyembah berhala. Waktu dia menyembah berhala dengan istrinya, Tuhan tidak suka penyembahan berhala itu. Ya, mungkin kalau zaman sekarang penyembahan berhala adalah penyembahan modern, saudara ya. Ya, menyembah berhala. Waktu kita mulai memprioritaskan yang lain melebihi Tuhan, atau kita mendahulukan yang lain, saudara, kita udah berhala sebenarnya, ya. Jadi Tuhan dinomor duakan, itu udah berhala. Dunia modern yang tanpa kita sadar. Kalau dulu lebih kepada kita lihat ada penyembahan berhala. Jadi ada kuil, jadi ada tempatnya, ada fasilitasnya. Dan kita lihat ada seperti ini nabi-nabi Baal, ya, saudara yang kekasih. Dan saudara yang kekasih, kita lihat nabi Baal ini sudah dikalahkan oleh Elia, ya. Elia sudah menghancurkan, sudah membunuh nabi-nabi Baal ini. Dan sebelum peristiwa itu pembunuhan terjadi, saudara, Tuhan menahan hujan supaya tidak turun di bangsa ini. Karena ulah raja yang menyembah berhala, saudara yang kekasih. Nah, ini upah dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh Raja Ahab, ya, saudara yang kekasih, dan istrinya Isabel. Dan terjadilah, saudara, di sana terjadi masa kekeringan, saudara. Dan setelah Nabi Elia membunuh 450 Baal ini dia, saudara yang kekasih, ya, di situ Tuhan memulihkan bangsa ini, saudara, menyatakan bahwa dia adalah Allah. Ya, dia adalah Allah yang berkuasa. Dia berkuasa untuk menahan hujan dan dia berkuasa untuk memberikan hujan. Ya, dengan kata lain, dia juga, saudara, karena Allah Maha Kasih, saudara, dia mau memulihkan bangsa ini. Ya, kalau Anda baca cerita di raja-raja ini dia, saudara, ini luar biasa banget, saudara. Luar biasa banget ceritanya. Bagaimana Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Tapi juga Tuhan tidak mau diduakan. Ya, saudara, untuk itu kita jangan menduakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan. Tuhan itu is the only one. Ya, hanya satu-satunya. Dia yang utama dan terutama. Makanya ada firman Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Amin. Segenap artinya seluruh eksistensi keberadaan kehidupan kita berikan hanya kepada Dia, bukan kepada yang lain. Nggak ada ilah yang lain. Ada amin. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih, kita lihat kegerakan sudah dimulai. Dan pada waktu itu Tuhan akan memberikan kembali hujan. Karena di masa kekeringan, saudara, kalau Anda dalam kehidupan yang di luar Allah, saya mau katakan kembali kepada panggilan Allah, kembali kepada tujuan Allah, kembali kepada kebenaran, kembali kepada kegerakan Allah. Karena Allah akan membuat hujan untuk kehidupanmu. Allah akan mencurahkan hujan berkat di dalam kehidupanmu. Dia akan mencurahkan hal-hal yang kering, yang tidak mungkin Anda mungkin tanam dan tidak pernah bertumbuh, tidak pernah berbuah. Waktu Anda tanam segera mati karena tidak ada Allah.
airan air. Tapi hari ini Tuhan akan mencurahkan kuasanya. Berkat hujan itu akan dicurahkan kepada kita, sehingga yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tanaman yang mati karena kekeringan akan hidup kembali. Ada amin. Tetapi Anda harus lihat, kegerakan ini di sini kita lihat. Kita belajar dimulai dari hal yang kecil. Betul saudara yang kekasih? Betul? Bukan yang besar. Makanya dia bilang kepada bujannya, saudara yang kekasih ya. Kita lihat. Dia melihat kepada bujannya, lihat. Ada awan seukuran apa? Hanya telapak tangan. Saya kalau lihat awan, apalagi kalau lagi naik pesawat, aduh gede-gede banget. Kalau Anda lihat, aduh ini udah berawan nih. Ya, ini mungkin akan hujan. Nah, saudara yang kekasih, ini cuma segenggam gini. Saudara, seolah-olah tidak ada harapan. Cuma sebegini. Awan gede aja kadang-kadang cuma ada tapi nggak hujan. Betul? Apalagi cuma segenggam tangan. Ada amin? Ini sudah tidak mungkin. Tapi Allah sedang berbicara kepada Nabi Elia bahwa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Pada waktu aku mengawali, even hanya satu titik, itu akan terjadi yang besar atas hidupmu. Ada amin. Saudara yang kekasih, untuk itu saudara yang kekasih, mari kita mau fokus kepada Allah, kepada kegerakannya yang sudah dimulai. Karena kalau Anda tidak fokus kepada kegerakan Allah, Anda hanya santai hidupmu, Anda tidak akan pernah melihat tanda apapun dalam hidupmu. Ada amin. Saudara yang kekasih, ya, artinya bukan dikit-dikit tanda yang seperti orang katakan. Bukan itu maksud saya. Tapi maksud saya, Allah akan berbicara kepada Anda. Tadi saya sudah contohkan, jangan mengabaikan pada waktu Anda disuruh berdoa. Ya, waktu kita lagi melakukan aktivitas, jangan diabaikan. Ada amin? Karena Allah mau berbicara sesuatu yang besar dalam hidupmu. Haleluya. Saudara, nanti kita akan bahas ini lebih terperinci lagi di sel-sel grup. Saya akan berusaha hadir di setiap sel grup yang ada untuk menjelaskan hal ini. Oke, yang nomor 2 kita lihat. Mari kita buka ayat berikutnya. Yesaya 37 ayat 7. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaran suara sungguh. Suatu suara berderak-derak dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Nah, saudara yang kekasih, ini cerita Yehezkiel. Ya, Nabi Yehezkiel ini pada waktu bangsa Israel di dalam pembuangan, saudara yang kekasih. Dan pada waktu terjadi di dalam pembuangan, mereka hidupnya sangat sengsara. Mereka kehidupannya dalam situasi yang tidak mengenakan, saudara yang kekasih. Nah, itulah sebabnya saya itu kalau mengingat kasih Allah itu luar biasa. Saudara, dia sangat mengasihi kita. Dia setia kepada kita. Walaupun kita tidak setia, firman Allah katakan. Saudara, pada waktu bangsa Israel mengalami hal-hal yang buruk, Tuhan tetap ada di sana memperhatikan itu. Ada amin? Haleluya. Saudara yang kekasih, dalam kehidupanmu mungkin ada sesuatu yang buruk. Saudara, Tuhan ada. Dia memperhatikan keadaanmu. Dia memperhatikan engkau. Bukan dia tidak pay attention, tapi dia melihat keadaanmu. Dan dia menunggu engkau untuk datang kembali kepada dia. Ada amin, saudara yang kekasih. Karena tangannya terbuka untuk kita, untuk memberkati hidup kita. Karena berkat hanya disediakan untuk anak-anaknya. Jangan Anda cuma pikir, oh berkat keuangan ya, kita emang perlu uang. Jadi jangan alergi sama berkat uang. Ada amin? Kalau nggak ada uang, kita nggak bisa makan. Nggak ada uang, kita nggak bisa sekolah. Ya, Anda nggak bisa bilang, gratis aja ya, kan ada Tuhan. Nggak bisa, saudara. Kita butuh uang. Kita juga butuh kesehatan. Kita juga butuh perlindungan. Kita juga butuh semua hal yang kita perlukan dalam dunia ini. Amin? Itu berkat. Ada amin? Jadi berkat Tuhan sediakan buat anak-anak Tuhan. Nah, kalau kita kembali ke sini, Tuhan juga menyediakan berkat, saudara yang kekasih, kepada bangsa ini. Betul, di dalam pembuangan. Dan tiba-tiba rohnya Yehezkiel dibawa oleh Tuhan. Ini dibawa, jadi Tuhan menunjukkan satu penglihatan. Ya, Tuhan tunjukkan kepada Nabi Yehezkiel bagaimana tulang-tulang itu yang berserakan. Tulang-tulang, saudara, kalau tulang yang orang udah mati ya, saudara, itu tulang-tulang itu kan lepas semua, tidak nyambung lagi karena tidak ada penyambungnya, saudara. Jadi kalau kita lihat binatang yang mati, itu tulang-tulangnya nggak ada lihat, oh tulangnya tuh masih nyatu. Tidak, itu pasti udah lepas. Jadi tulang-tulang yang berserakan. Betul? Saudara, nah tulang-tulang berserakan itu Nabi Yehezkiel waktu dia melihat, tiba-tiba tulang-tulang itu mulai bergerak. Ada kehidupan, saudara. Dan inilah, tulang-tulang itu menjadi satu. Tadi kita baca, ya. Kita baca, bergerak dan menjadi satu. Pada waktu dia menjadi satu, saudara yang kekasih, di sini berbicara bahwa Allah sedang memberikan kehidupan kembali kepada yang mati. Ada amin?
Saudara yang kekasih, saudara, makanya ada firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah mengeringkan apa? Tulang, saudara. Jadi mengeringkan tulang ini adalah gini. Kalau Anda sudah tidak punya semangat, orang yang nggak punya semangat lagi karena tidak punya pengharapan. Kalau Anda sudah tidak punya pengharapan lagi, saudara, ujung-ujungnya kematian. Ya, kalau tulang kering itu berbicara kematian, saudara. Nah, makanya ini berbicara tulang-tulang yang kering, saudara. Betul? Berbicara tentang kematian. Nah, saudara, kematian itu kalau kita lihat dari firman Tuhan dikatakan iblis datang untuk curi, bunuh. Bunuh artinya supaya apa? Supaya mati. Ya, iblis datang untuk curi, bunuh, dan membinasakan. Tapi Tuhan datang untuk memberi kita apa? Hidup. Ada amin? Haleluya. Hidup dalam kelimpahan. Ya, ini kebenaran firman Allah. Saudara, makanya Tuhan berkata dalam firman Tuhan, kamu akan hidup dan tidak akan mati. Ini berbicara apa? Kalau kita orang percaya sudah punya Tuhan Yesus, suatu hari nanti dunia ini bisa lenyap. Kita bisa meninggalkan dunia, tapi kita tidak mati. Ya, jangan nangis-nangis, makanya sedih, kehilangan, tapi jangan nangis. Oh, sampai berbulan-bulan tahun. Aduh, ada dia datang-datang ke kuburan. Sudah tidak ada di kuburan. Ya, sudah ada di surga. Ya, sudah ada di Firdaus. Jangan berhala sama kuburan. Ya, mau bersihkan, silakan. Itu tugas kita, keluarga. Membersihkan. Seperti itu dia. Boleh dibersihkan. Harus bersih, harus rapi. Betul nggak? Rumah kita bersihkan. Kita kan gak mau ke surga itu rumah. Tapi dibersihkan. Nah, ada aturan main pemerintah juga. Jadi dibersihkan. Bukan datang, aduh lagi kangen nih ke situ. Ini rumah peristirahatan dia terakhir. Itu Anda tidak percaya Tuhan Yesus ya? Ya, tidak ada di sana. Dia ada di mana? Dia ada di Firdaus. Lebih baik bilang, Tuhan, seha ya, buat ini gitu loh. Akan lebih rohani daripada Anda datang terus bawa bunga. Terus aduh, dia saya udah datang nih. Ya, saudara, tiba-tiba saya lihat ada di video, bukan video orang Kristen, saya tahu itu dia. Saudara, ada orang datang nih, datang ke kuburan, ya, datang ke kuburan. Dia datang, dia bicara sama tuh kuburan. Dia datang, waktu dia bicara, ada orang yang sudah tahu orang ini mau ke kuburan. Dia iseng, dia ngumpet di balik kuburan itu. Ya. Dia iseng. Terus waktu dia bicaralah orang ini. Dia misalnya dia datang, dia bilang, datang ke suami mungkin udah mati, dia datang. Pi, mami datang. Terus orang itu jawab dari situ. Oh iya Mi, tapi ada di sini. Lari maminya. Ya, makanya jangan suka pretend ya. Datang seolah-olah kangen terus ngomong, coba dengar suara kayak gitu, lari nggak? Lari terbirit-birit, saudara. Ya. Tapi dalam hati, mau berkunjung dulu. Ya, saya udah out of contact. Ya, tetapi saya mau katakan bahwa jangan jadikan itu berhala. Amin. Yang dimaksud Tuhan itu, kita tidak akan mati. Tapi kita hidup selama-lamanya. Artinya kita hidup, kita tinggalkan dunia ini, dan kita bersama dengan Allah di dalam kekekalan. Ada amin, saudara yang kekasih. Ini artinya hidup. Kita tidak akan mati. Kalau mati itu terpisah dari Allah. Mati tanpa Yesus akan terpisah nanti. Tidak akan hidup bersama-sama dengan Yesus. Ada amin. Ya, tapi akan terpisah. Hidup bukan di surga bersama dengan Tuhan. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ada amin. Haleluya. Jadi kita beri kepada tulang-tulang kering ini, saudara, yang mati. Sama seperti kita dulu mati terpisah dari Allah tanpa Yesus. Dan pada waktu kita terima Tuhan Yesus, kita memperoleh kehidupan apa? Kekal. Amin. Nah, ini berbicara pada waktu tulang-tulang itu mati, saudara yang kekasih, bangsa Israel di dalam tidak ada jalan keluar, hidup menderita, sengsara. Tanpa Allah, Israel hidupnya pasti sengsara. Tanpa Tuhan kita sengsara, saudara yang kekasih. Ada amin. Haleluya. Nah, ini bangsa Israel tanpa Allah, tapi Allah baik. Dia mengambil, dia membawa rohnya Yehezkiel untuk melihat bahwa tulang-tulang yang hancur, tulang-tulang yang kering, yang berserakan itu, dia akan membuat hidup kembali.
kembali. Ada amin. Dia mau memulihkan bangsa ini, bangsa pilihannya, bangsa yang dia kasihi. Demikian kita, umat Allah yang dia cintai, yang dia kasihi. Dia mau memulihkan kehidupan kita. Yang mati, dia mau hidupkan. Yang tidak mungkin, bisa menjadi mungkin. Saudara, Tuhan sudah bergerak masuk di dalam kegerakan Allah yang dahsyat. Ada amin. Haleluya. Jangan melihat keadaanmu hari ini, jangan melihat situasimu hari ini, tetapi buka matamu lebar-lebar secara rohani. Lihat, Tuhan, bawa aku Tuhan. Katakan kepada Tuhan, bawa aku Tuhan, biar aku dapat melihat Tuhan jauh ke depan, bahwa kehidupan itu sudah menjadi milikku. Allah sudah bergerak dan sudah memberikan hidup di dalam kehidupanku. Ada amin, saudara. Kita akan bahas itu lebih dalam lagi di sel-sel grup. Haleluya. Yang berikutnya, haleluya, nomor 3, saudara. Nomor 2 tadi saya lupa, itu percaya di dalam kekeringan, ya. Tadi nomor 1, ya, kita harus kenali tanda sekecil apapun, oke? Nomor 2 tadi saya lupa katakan, itu percaya di tengah kekeringan. Nomor 3 ini meresponi dengan tindakan. Haleluya. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih, kegerakan Tuhan butuh respon dari kita. Amin. Ya. Jadi waktu Tuhan bergerak, Tuhan sedang bergerak, saudara, untuk siapa? Sebenarnya pergerakan ini, saudara, itu adalah untuk manusia yang dia kasihi. Ada amin? Ya, ini konteksnya Tuhan bergerak itu, saudara. Coba lihat. Pada waktu dia menciptakan Adam dan Hawa di hari ke-6. Tetapi hari-hari sebelumnya, saudara bayangin, dia sudah menggerakkan segala sesuatu. Baik yang di atas langit. Bumi ini akan menjadi tempat tinggal manusia. Betul, matahari akan menjadi sumber pemanas, penghangat buat manusia. Ada amin? Ya, saudara, dia sudah mengatur sedemikian indahnya, sedemikian tidak bisa dipakai pikiran ini untuk menerjemahkan, untuk menggambarkan betapa mulia, betapa agung, betapa luar biasanya, betapa engkau mengasihiku. Amin. Ya, ya saudara, dia begitu mengasihi kita, dia ciptakan semuanya. Ada amin. Ya, dia mau Anda kagum kepada dia. Dia mau Anda meresponi kegerakan dia. Ada amin. Haleluya. Dia gak mau adanya diam-diam, tapi Anda mau menanggapi, Anda mau respon, Anda mau bergerak di dalam kegerakan Allah. Karena dia mau kegerakan ini. Kegerakan, kalau Allah bergerak, saudara, bumi bergetar. Dikatakan bumi ini adalah cuma tumpuan kaki Allah. Ya, saudara, waktu dia bergerak, bergetar gak bumi ini? Bergetar. Akan terjadi goncangan yang hebat, yang luar biasa, untuk memulihkan hidupmu, untuk menyembuhkan engkau. Ada amin? Untuk memberikan jalan keluar kepadamu, untuk dia mau katakan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ada amin? Makanya dikatakan di sini, angkatlah tilammu. Buka lagi ayatnya, buka lagi. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ada amin. Orang lumpuh, bangun. Orang lumpuh, angkat tilammu. Orang lumpuh, berjalanlah. Gak ada yang beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Dia dahsyat, dia luar biasa. Ada amin. Haleluya. Dia powerful. Dia Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang tidak berubah. Ku kagum hormat akan engkau. Amin. Ku kagum hormat akan engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan engkau. Amin. Haleluya. Kita kagum akan dia. Amin. Saudara, yang tidak mungkin bagimu, itu mungkin bagi Tuhan. Karena dia sudah bergerak atas semua
yang dia sudah tahu, yang namanya Ibu Lydia anak saya, akan terjadi hal-hal yang tidak mungkin dia bisa atasi. Akan terjadi sesuatu yang membahayakan dia. Dan dia sudah bergerak sebelum dia menjadikan Ibu Lydia. Ada amin. Dan dia mau kegerakannya ini yang telah bergerak sebelum Ibu Lydia ada. Hari ini Ibu Lydia, kalau ada sesuatu yang tidak mungkin bagimu, kegerakan Allah membuat itu menjadi mungkin. Haleluya. Buat kita semua. Yang berikutnya, ini ayat yang terakhir. Bahwa kegerakan Allah bukan tentang kekuatan manusia, tapi itu adalah kedaulatan daripada Roh Allah. Untuk kedaulatan dia, untuk memanifestasikan salah satu kasihnya kepada manusia, kepada anak-anaknya, kepada yang dicintainya, kepada yang dipanggilnya, dan yang meresponi panggilannya. Ada amin? Haleluya. Ayat terakhir kita buka, Zakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Haleluya. Saudara yang kekasih, apakah kita mau melihat pergerakan Allah itu? Pertanyaannya saya, siapa yang mau melihat pergerakan Allah? Siapa yang mau mempercayai kegerakan Allah? Siapa yang mau melangkah masuk dalam kegerakan Allah? Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini diperlukan. Pertama melihat, kedua kita mempercayai, dan yang ketiga kita melangkah di dalam kegerakan Allah ini. Yang Tuhan perlukan hanya itu. Yang Tuhan perlukan hanya itu. Dia tidak membutuhkan kekuatanmu, dia tidak membutuhkan kemampuanmu, karena engkau tidak akan bisa, ya, tidak akan bisa mengalir dengan kegerakan Allah, karena kita terlalu kecil. Kegerakan Allah terlalu besar. Ya, kalau ada ombak yang besar, walaupun Anda jago berenang dan Anda masuk di dalam ombak itu, Anda akan terbawa ombak. Ya, karena ombaknya terlalu kuat. Anda mungkin bisa masuk ke ombak yang kecil, tidak ombak yang besar. Kegerakan Allah sangat powerful, sangat dahsyat, sangat besar, dan Anda tidak sanggup berada di dalam kegerakan Allah. Tetapi ada Allah di sana, bukan kekuatanmu, bukan kekuatanmu tadi firman Allah, bukan gagalmu, tapi oleh Rohku, kata Tuhan. Ada amin? Allah lah yang akan membawa kita masuk di dalam kegerakannya. Dia akan pegang kita, dan perlahan-lahan dia bilang, nak, nikmati ini, ombak kegerakanku. Dan kita mulai nikmati, Papa, ya, ombak ya ini saya bisa pegang dengan tangan saya. Nikmati, nak. Dan dia mulai mengajarkan kita di sana. Sampai akhirnya, nak, mari kita mengalir dengan kegerakan Allah. Amin. Dan di sana kita mulai mengalir, dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada di sana di dalam kegerakannya yang dahsyat, yang luar biasa, yang akan membawa kita takjub dan melihat, dan kita bisa bilang, ku kagum hormat akan engkau. Amin. Saudara yang kekasih, mari, ini hari-hari, sudah bukan hari-hari yang main-main, tapi hari-hari penentu bagi kita. Kita mau atau tidak, keputusan ada di tangan kita. Ya, makanya tadi saya bilang, mau angkat tangan, nggak mau juga nggak boleh dipaksa. Betul? Ya mungkin ada yang nggak tangan tapi mau. Saudara, mulai kita belajar mengekspresikan tubuh kita ini, ya, untuk memuliakan Allah. Ada amin, yang kekasih? Mari kita masuk di dalam kegerakan Allah. Hanya yang mau, yang punya 3 hal tadi: melihat, mempercayai, dan melangkah. Haleluya. Nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan, beri kemuliaan buat dia. Haleluya.